Perkenalkan, saya Dio Ageng dari kelompok Squirtle. Jadi ini jadi asesmen satu perombakan dikarenakan asesmen satu kami mengenai game yang bernama World of Trash, di mana pada saat asesmen kedua kami mengganti game kami dengan nama 2048. Jadi kami akan melakukan sedikit perombakan pada asesmen satu kami. Sedikit saja, bahwasanya saya akan menjelaskan di asesmen satu ini, saya akan menjelaskan scene dan aset-aset saya yang kami gunakan untuk project 2048 ini. Singkatnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu game 2048. Jadi game 2048 ini merupakan game yang bisa dikatakan endless puzzle merging, di mana ada jumlah kotak yang sama, terus ketika di slide maka akan menambah skornya. Dan ini cukup dikatakan game klasik dikarenakan gamenya sudah cukup lama. Dan mengenai game ini, saya sudah melihat di pasar seperti di Play Store dan di tutorial YouTube dan lainnya. Saya telah melihat bahwasanya game ini cukup bisa dikatakan elemen UI-nya bisa dikatakan cukup simple, sederhana. Untuk warnanya sendiri bisa dikatakan untuk cukup ringan, dan untuk gameplaynya cukup simple dan gampang dipahami, cuma hanya tinggal di slide, maka itu hanya untuk inputnya saja. Jadi saya akan menjelaskan di sini aset-aset dan scene yang telah kami pakai. Simpelnya di sini kami punya 6 scene, satu intro pertama, intro kedua, dan menu, yaitu ini sendiri menunya. Dan 3 game mode, yaitu yang 2000, 8000, dan 200.000. Sebelum saya menjelaskan script, saya akan menjelaskan untuk aset medianya dulu. Jadi saya menggunakan icon 2048 putih abu-abu ini untuk icon aplikasi kami. Jadi icon aplikasi kami itu yang kayak gini. Habis itu ada juga panah untuk back. Kemudian ini yang icon tadi yang sudah saya jelaskan, jadi bukan yang ini. Terus ada icon suara untuk ini. Ada icon customer service untuk yang ini. Terus ada icon Facebook, home, Gmail, Instagram, dan logo kelompok kami. Ada juga logo gunung untuk mengindikasikan untuk background. Ada musik note yang ini, dan ini juga saya download namun tidak saya gunakan. Habis ada rectangle 2, ini maksudnya tile yang akan saya gunakan untuk tile di game saya. Kemudian di sini ada rounded rectangle 16:9 untuk elemen UI play, how to play, about, dan exit, dan beberapa elemen UI yang ada di dalam gameplaynya. Kemudian ada step 1 sampai step 5. Di sini step 1, 2, 3 sampai 5 ini dulu banget saya gunakan dan saya telah merombaknya dengan yang baru. Step 1, step 2, step 3, step 4, dan step 5. Kemudian ada icon WhatsApp dan ada icon White Mountain yang saya download namun saya kurang suka jadi saya tidak pakai, dan ada tombol X silang untuk icon silang untuk back. Kemudian ada prefab. Di sini karena saya mempunyai 3 mode, jadi juga mempunyai 3 prefab. Untuk satu prefabnya untuk satu mode. Ini tile prefab yang akan terus menerus untuk di instantiate atau di spawn di dalam gameplaynya. Kemudian ada kemudian ada sound. Di sini ada game over yang telah saya high pitch untuk bagaimana kalah nanti sound effects-nya. Ini sama saja, namun ini yang high pitch dan ini yang saya pilih. Kemudian ada background music oleh Puvino yang dengan namanya Awake dan Memory untuk menemani gameplay para user. Kemudian ada ketik, di sini digunakan untuk sound effect. Kemudian ada video. Di sini ada intro pertamanya, Telkom University. Ada intro keduanya yaitu logo kami dan backgroundnya untuk halaman menu. Kemudian saya akan menjelaskan script, dan script ini saya akan bagi menjadi 2, yaitu script dan navigasi dan script gameplay. Jadi inilah script navigasinya. Nggak semua saya pakai dan nggak semua saya gunakan juga. Di sini ada skip scene. Ini singkatnya ketika user mengklik tombol apapun, maka akan di skip scene-nya ke scene berikutnya. Dan ini digunakan untuk intro. Habis ada quit dan exit key, ini sama. Ketika user melakukan suatu interaksi, maka aplikasinya akan ditutup sesuai dengan nama scriptnya. Kemudian ada load scene delay. Ini digunakan untuk intro 1 dan intro 2.
Ketika user tidak mengklik input apa-apa, maka tidak akan di-skip dan akan otomatis skip ketika delay-nya sudah selesai. Ada load scene otomatis click, ini saya gunakan juga untuk meload scene selanjutnya pada tombol play untuk memilih mode game. Kemudian ada fun button, ini script yang saya gunakan di waktu assessment 2 karena pada mode 200 itu saya masih belum siap, jadi masih under development dan saya membuat suatu fitur yang cukup fun, yaitu fun button. Ketika diklik maka akan muncul suatu interaksi seperti ini dan sudah saya tidak gunakan lagi. Frame PS atau frame per second ini adalah target FPS yang dapat digunakan di main kamera pada suatu scene. Layaknya ini menu, saya set frame FPS-nya menjadi 60 FPS saja. Dan untuk di game 2000 yang 2000, 8000 dan 200 saya set ke 144. Ada fade, ini juga saya tidak gunakan. Exit key sudah saya bahas. Empty control ini merupakan scene yang digunakan pada scene menu. Jadi ketika user mengklik tombol escape maka akan toggle UI untuk exit konfirmasi. Terus ada kemudian contact me. Script contact me ini singkatnya merupakan script yang saya gunakan untuk halaman contact me ini. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Gmail, dan ada Google Form. Terus ada background hider. Ini script yang digunakan oleh icon ini. Ketika diklik maka akan meng-disable atau meng-enable background di halaman belakang menu. Itu untuk script navigasi dan saya akan menjelaskan script gameplay. Script gameplay ini ada 3 dan tiga-tiganya sama-sama identik, jadi saya akan menjelaskan salah satu saja. Dan di script gameplay ini terdapat 6, jadi saya akan juga jelaskan satu-satu. Untuk tile sendiri, ini scene untuk prefab yang telah saya tampilkan sebelumnya. Singkatnya dia hanya membuat beberapa properti yang namanya state, cell, yang akan dipanggil ketika dibutuhkan. Kemudian ada tile cell. Tile cell ini akan digunakan ketika untuk setiap sel ini. Jadi setiap sel ini, saya akan kasih lihat. Setiap sel ini memiliki script ini. Singkatnya hanya untuk mendapatkan koordinasi dan script dari tiles ini. Kemudian ada tile row. Tile row ini digunakan untuk game object yang namanya row untuk mendefinisikan beberapa row di dalamnya. Dan di dalamnya juga meminta mendapatkan info komponen di dalam children-nya, yaitu tile cell yang ini tadi. Kemudian ada tile grid, sama juga kayak tile row, dia mendapatkan informasi mengenai komponen di dalam anak-anaknya. Ada row dan juga ada cell. Ada row juga ada cell. Ini gridnya. Kemudian ada tile board. Nah, di sini cukup gameplaynya ya. Jadi di tile board ini singkatnya bisa dikatakan inti daripada gamenya. Sebab di sini saya juga memasukkan semua input. Ini untuk touch, untuk di mobile. Sebab game saya di 2 platform yaitu desktop dan Android. Kemudian ini untuk di laptop. Kemudian juga ini untuk logika untuk memindahkan tilesnya ketika diklik tombol D atau kanan maka akan panggil function yang ini, move tile. Kemudian untuk move tile-nya ketika dapat di merge atau digabung maka panggil function merge. Habis itu mainkan sound effect yang saya akan bahas juga di bawah nanti dan comment yang akan juga saya bahas di bawah. Oke, ini adalah sound effect. Dia akan mengambil suatu properti dari game objek kosong yang dimana game objek kosong itu mengandung sound effects, maka saya akan panggil sound effects ini ketika dapat digabung. Kemudian ada public void comment, ini untuk komen yang di atas ini. Ketika dapat di merge atau sudah tergabung maka akan muncul komen-komen seperti ini. Dan ada public void tail fade out, jadi ini title yang akan dipanggil ketika function update. Jadi ketika scene ini di load maka akan otomatis fade out. Kemudian ada game manager. Singkatnya game manager ini hanya untuk logika di dalam gamenya seperti menghitung skor, winning, game over, new game. Habis itu ada fade, habis itu ada increase score, ada set score, ada save high score, dan ada load high score. Dan load high score ini akan meload skor yang sebelumnya paling tinggi ke dalam gamenya dengan menggunakan kelas
player first. Kemudian saya akan memperlihatkan juga bagaimana gamenya telah selesai, sebab gamenya sudah 97% komplit, jadi kenapa tidak saya menunjukkannya di sini.